Latihan perdana timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Jepang, fokus, intens, dan serius hadapi Jepang. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. Tim nasional Indonesia memulai latihan perdana mereka di Jepang pada hari Kamis 5 Juni sebagai bagian dari persiapan menghadapi tim tuan rumah Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan digelar di lapangan latihan klub Gamba Osaka yang berlokasi tidak jauh dari Stadion Panasonic Suita, venue pertandingan yang akan digelar pada 10 Juni 2025 mendatang, dipimpin langsung oleh pelatih kepala anyar Patrick Kluivert. Latihan perdana timnas Indonesia berlangsung selama hampir 2 jam dan dihadiri oleh sebagian besar pemain yang sudah bergabung sejak tiba di Jepang 2 hari sebelumnya. Kedatangan skuad Garuda di Jepang disambut hangat oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan komunitas diaspora Indonesia di Osaka. PSSI melalui manajer tim menyampaikan apresiasi atas sambutan serta dukungan penuh dari warga Indonesia di Jepang. Kami merasa seperti di rumah sendiri. Banyak saudara kita di sini yang siap mendukung perjuangan Garuda. Ini menjadi tambahan semangat bagi seluruh pemain dan staf pelatih, ujar manajer tim, Sumarji. Fasilitas latihan yang digunakan pun tidak main-main. Lapangan latihan Gamba Osaka dikenal sebagai salah satu kompleks pelatihan terbaik di wilayah Kansai, lengkap dengan ruang gym, terapi pemulihan, hingga area analisis taktik. Latihan perdana ini menjadi momen penting bagi Patrick Kluivert untuk memperkenalkan pendekatan dan filosofi sepak bolanya secara langsung kepada para pemain. Mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda ini tampak aktif memberi arahan langsung di tengah lapangan, menyoroti intensitas permainan, komunikasi antar lini, serta pergerakan tanpa bola. Saya ingin membentuk tim yang dinamis, bermain cepat, tapi juga cerdas dalam mengatur ritme. Ini baru hari pertama latihan penuh di Jepang, tapi saya sudah melihat energi positif dari para pemain, kata Kluivert usai sesi latihan. Pelatih berusia 48 tahun itu sebelumnya telah memimpin timnas dalam satu pertandingan uji coba melawan Bangladesh di Jakarta. Namun latihan di Jepang menjadi fase kunci adaptasi tim dalam menghadapi Jepang yang punya gaya permainan cepat dan penuh tekanan. Sesi latihan dimulai pukul 9.30 pagi waktu setempat, dimulai dengan pemanasan ringan, dilanjutkan dengan latihan penguasaan bola, simulasi tekanan tinggi dari lawan, dan diakhiri dengan taktik menyerang dari skema build-up. Sebagian besar pemain terlihat dalam kondisi bugar, meskipun ada beberapa yang masih menjalani adaptasi iklim. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan tampak menikmati sesi tersebut dengan semangat tinggi. Kami senang bisa latihan di fasilitas sebagus ini. Coach Kluivert membawa pendekatan yang berbeda, banyak belajar positioning, bagaimana bereaksi dalam tekanan, kata Witan Sulaiman kepada media usai latihan. Pemain muda seperti Arhan Kaka dan Justin Hubner juga menunjukkan performa menjanjikan, menyatu dengan cepat dalam skema permainan yang diinginkan pelatih. Hubner, yang bermain di Liga Belanda, tampak percaya diri memimpin lini belakang bersama Jordi Amat. Salah satu perhatian utama Kluivert dalam latihan perdana ini adalah organisasi pertahanan saat menghadapi tekanan cepat Jepang. Ia memberi instruksi khusus pada para gelandang untuk menjaga keseimbangan dan melakukan pressing terkoordinasi. Jepang adalah tim yang cepat dan terorganisir. Jika kita terlambat setengah detik, mereka bisa manfaatkan celah itu. Jadi, fokus utama adalah bagaimana kita bertahan sebagai unit, lalu menyerang dengan efisien, jelas Kluivert. Ia juga menambahkan bahwa transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan menjadi salah satu senjata Indonesia dalam laga mendatang. Latihan pun melibatkan banyak skenario, 3 lawan 2, dan 5 lawan 4 untuk melatih reaksi pemain dalam situasi transisi. Meski tidak ada laporan cedera serius, tim medis PSSI tetap melakukan pemantauan ketat terhadap kebugaran para pemain. Cuaca di Osaka yang cukup lembab menjadi perhatian tersendiri, mengingat beberapa pemain baru saja menyelesaikan kompetisi di liga masing-masing.
Sejauh ini kondisi pemain baik, tapi kami tetap menjaga agar tidak terjadi overtraining. Kami juga perhatikan hidrasi, pola makan, dan pemulihan mereka, kata Dr. Syarif Alwi, Kepala Tim Medis Timnas. Sekitar 100 warga Indonesia di Osaka tanpa hadir di luar pagar lapangan latihan untuk memberikan dukungan. Beberapa membawa bendera merah putih dan mengenakan jersey timnas. Meski tidak diizinkan masuk ke area latihan karena aturan ketat, mereka tetap bersorak memberikan semangat. Melihat warga Indonesia di sini memberi semangat sungguh menyentuh hati. Kami janji akan tampil maksimal untuk membawa kebanggaan bagi mereka, kata Asnawi Mangkualam. Setelah latihan perdana ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani sesi latihan tertutup pada Jumat 6 Juni dan Sabtu 7 Juni, dengan peningkatan intensitas dan fokus pada penyempurnaan taktik. Rencana uji coba internal juga tengah dipertimbangkan pelatih untuk mengukur kesiapan formasi utama sebelum melawan Jepang. Kami masih akan evaluasi kondisi pemain. Target saya adalah memastikan mereka siap secara fisik, mental, dan taktik sebelum 10 Juni, tegas Kluivert menghadapi Jepang yang menempati peringkat 20 besar FIFA dan memiliki segudang pemain yang bermain di Eropa. Jelas bukan tugas mudah. Namun, Patrick Kluivert tak ingin timnya bermain inferior. Saya sudah saksikan beberapa pertandingan terakhir Jepang. Mereka tim hebat, tapi sepak bola selalu menyimpan peluang. Kami datang bukan hanya untuk bertahan, kami ingin bermain, tegasnya. Jepang sendiri diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, termasuk Takefusa Kubo, Real Sociedad, Kaoru Mitoma, Brighton, dan Wataru Endo, Liverpool. Sementara itu, Indonesia akan mengandalkan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal muda seperti Marcelino, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi laga terakhir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bagi Indonesia. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat 2 grup D dengan 7 poin, unggul 1 poin dari Vietnam. Jika mampu meraih minimal 1 poin melawan Jepang, peluang Indonesia untuk lolos ke babak ketiga akan terbuka lebar. Laga Jepang versus Indonesia tanggal Selasa, 10 Juni 2025 waktu pukul 19 waktu lokal, pukul 17 WIB, tempat Stadion Panasonic Suita, Osaka disiarkan langsung di SCTV, Indosiar. Dan video latihan perdana Timnas Indonesia di Jepang menandai awal dari perjuangan besar menuju babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah kendali Patrick Kluivert, Garuda kini menatap laga di Osaka dengan penuh keyakinan, semangat, dan harapan dari jutaan rakyat Indonesia.